Beberapa tahun yang lalu, kantor saya pernah kedatangan seorang WNA atau warga negara asing serta dengan 3 stafnya, dan yang 2 adalah WNI, seorang manajer. Ternyata WNA ini, sebut saja namanya Mr. X begitu ya. Mr. X ini seorang investor yang akan membangun pabrik di Indonesia. Tujuan ke depan jangka panjangnya semacam itu. Nah, setelah berempat ini ngobrol di kantor saya, ternyata Mr. X ini melalui manajer atau orang kepercayaannya kemudian bertanya, "Pak, bagaimana kalau Mr. X ini inginnya membeli tanah begitu di Jogja, namun dengan status tetap hak milik, bisa tidak ya Pak?" Begitu intinya setelah mengobrol panjang lebar dan menyampaikan maksudnya. Saya jawab tidak bisa, karena WNA di Indonesia begitu hanya bisa boleh memiliki hak pakai, atau apabila ingin memiliki tanah dengan atas nama PT atau badan hukum, maka harus berbentuk atau berstatus sebagai hak guna bangunan. Kalau ingin hak milik maka otomatis tidak bisa, karena hak milik itu hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia asli atau badan-badan hukum yang ditentukan di Indonesia ini begitu. Kemudian setelah mengobrol panjang begitu, ternyata stafnya ini berusaha menego begitu. "Pak, bagaimana? Saya ingat ada beberapa kejadian gitu. Kalau sertifikatnya tetap atas nama atau berstatus hak milik saja, namun ini sebetulnya kan yang beli adalah Mr. X, namun nanti di atas namakan saya, bisa tidak?" begitu. Dan sepertinya Mr. X ini dan juga temannya yang dari luar negeri begitu, yang WNA, bersepakat, bersetuju. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, pernah tidak mengalami hal semacam ini? Saya yakin pasti pernah. Oke, akan kita bahas mengenai hal tersebut dari sudut pandang hukum. Ini yang sering terjadi di dalam dunia nyata, dunia real gitu. Sering terjadi hal semacam ini, bahwa suatu aset begitu dibeli sebetulnya oleh warga negara asing, katakanlah Mr. X tadi. Kemudian agar tetap berstatus hak milik, maka kemudian diatasnamakan sopirnya, pegawainya, ataupun orang kepercayaannya di Indonesia. Kemudian nanti selanjutnya akan dibuatkan akta atau perjanjian nomini namanya. Jadi akta atau perjanjian nomini ini sebetulnya adalah akta atau perjanjian pinjam nama. Nanti disebutkan bahwa intinya sebetulnya tanah tersebut, tanah berstatus hak milik itu yang atas nama misalnya katakanlah orang Indonesia tadi, sebetulnya adalah milik Mr. X yang berkewarganegaraan asing. Ini sebetulnya tidak boleh dilakukan, saya tekankan di sini. Pembuatan akta nomini atau perjanjian nomini, walaupun dilakukan atau dibuat oleh akta notaris di hadapan notaris, hal ini tidak diperbolehkan karena mengandung cacat hukum, merupakan juga penyelundupan hukum. Kalau kemudian suatu saat terjadi sengketa begitu, maka oleh hakim, oleh pengadilan, perjanjian semacam ini dianggap tidak sah atau dianggap tidak akan pernah ada gitu. Bahkan perjanjian atau perjanjian atau akta nomini semacam ini akan beresiko membawa kepada sanksi pidana dan juga perdata, sehingga jangan pernah dilakukan hal semacam ini. Hal yang betul adalah tetap tanah tersebut diproses. Apabila ingin atas nama perseroan terbatas, maka akan menjadi hak guna bangunan, atau kalau ingin
atas nama WNA, Mr. X tadi, maka harus diturunkan statusnya dari hak milik menjadi hak pakai. Sebetulnya akta atau perjanjian nomini ini sering juga banyak digunakan untuk selain penyelundupan hukum, penyelundupan pajak, juga hal yang berkaitan dengan korupsi, dengan suap dan sebagainya. Seorang pejabat biasanya begitu mengatasnamakan terutama asing begitu ya, di Indonesia, kemudian diatasnamakan oleh orang-orang Indonesia, merupakan penyelundupan aset. Banyak yang diatasnamakan sopirnya, pegawainya dan sebagainya. Bahkan tidak terlepas juga ada orang Indonesia begitu, pejabat begitu ya, yang misalnya untuk menyelundupkan aset-aset korupsinya, aset hasil dari kejahatan kerah putih gitu ya, white crime gitu, biasanya diatasnamakan orang lain, saudaranya, anaknya, istrinya dan sebagainya, atau mungkin orang-orang kepercayaannya. Nah, ini tidak boleh. Maka untuk itu jangan pernah membuat akta atau perjanjian semacam ini, membuat akta atau perjanjian nomini, karena sejatinya akta atau perjanjian nomini adalah bentuk penyelundupan hukum dan otomatis merupakan akta atau perjanjian yang batal demi hukum gitu.